Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bibit dan nanti aku juga bakal spill apa aja sih isi portofolioku di Bibit saat ini ya kan. Dan nanti kalau sempat kita bakal jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman juga mengenai investasi di Bibit ini. Nah kalau misalnya kamu lihat saat ini aku memiliki porto sebanyak 233 juta sekian, mungkin aku bakal top up terus ya karena seperti yang kamu ketahui belakangan aku lagi nyetok banyak uang di Bibit ini ya kan. Nah seperti biasa di sini aku bakal manfaatin bonus referralku, aku tinggal ke bagian profil, kemudian aku pencet ke bagian kode referral di sini. Nah, saat ini aku memiliki saldo cashback sebanyak 25.000, mungkin kita bakal pencet pakai di sini dan aku seperti biasa aku bakal masukin ke Sukor Invest Syariah Sukuk Fund aja ya kan. Dan seperti biasa aku bakal masukinnya 9 juta aja. Nah, kenapa di sini aku nggak masukin lebih dari 10 juta? Karena seperti yang kamu ketahui belakangan ini Bibit udah mulai menerapkan yang namanya biaya bea matra ya kan. Jadi kalau misalnya kamu melakukan transaksi lebih dari 10 juta, kamu bakal dikenakan yang namanya biaya bea materai. Jadi kalau misal kamu pengen masukin lebih dari 10 juta, saranku pribadi adalah kamu nyicil aja. Misalnya mau masukin 15 juta, kamu bisa masukin pertama masukin 9 juta dulu, kedua masukin 6 juta. Dengan gitu kamu bisa menghindari yang namanya bea materai ini ya, man. Nah, ini juga menjawab salah satu pertanyaan dari Kak Muhammad Yusuf Aditya P. Pencairan lebih dari 10 juta juga kena biaya ya kok. Nah, jadi yang namanya kita transaksi di Bibit ini, transaksi reksadana ini terlepas dari apapun yang kita lakukan, ini tetap dihitung sebagai transaksi. Mau kita melakukan penjualan, mau kita melakukan pembelian, mau kita melakukan pencairan, mau switch in, switch out, kita tetap bakal dihitungnya. Kalau misalnya lewat 10 juta, bakal dikenakan biaya bea materai. Jadi kalau misalnya kamu melakukan pencairan lebih dari 10 juta, tetap dikenakan yang namanya biaya materai aman. Dan untuk lebih memastikan, kamu bisa ke halaman ini, di halaman Bareksa, transaksi reksadana kena biaya materai 10.000. Apakah semua investor wajib bayar? Nah, di sini kamu bisa baca ke bagian ini, apa dasar pengenaan bea materai. UU nomor 10 tahun 2020 mengenai regulasi pengenaan bea materai menyebutkan bahwa setiap transaksi reksadana, nih kamu bisa lihat ya, dalam kurung pembelian, penjualan kembali, switching in, switching out dengan jumlah transaksi unit penyertaan harian nasabah yang dilakukan di seluruh agen penjual reksadana atau APRD telah mencapai di atas 10 juta rupiah akan dikenakan bea materai. Jadi mau kamu melakukan penjualan, pembelian, switch in, switch out, kamu tetap bakal dikenakan bea materai kalau misalnya transaksinya udah lebih dari 10 juta. Nah, jadi bener banget ya buat Kak Yusuf, ini kamu bakal dikenakan biaya materai. Kalau misalnya kamu pengen menghindari, pastikan kamu dalam sehari transaksinya nggak nyampe 10 juta ya. Ya udah, di sini kita bakal langsung top up, kita nyalain aja di sini cashbacknya, kemudian aku bakal beli Syariah Sukuk Fund seperti biasa ya man. Saya menyetujui, kemudian aku bakal bayar menggunakan Cbank lagi ya man. Kita tinggal salin virtual account-nya, kemudian aku bakal pilih transfer, kemudian BRI virtual account. Kalau udah, di sini aku tinggal masukin angkanya sebanyak 9 juta rupiah ya man. Kemudian kita confirm dan kita masukkan password seperti biasa. Nah, payment submitted, pembayaran berhasil. Kalau misal kita back ke Bibitnya, harusnya ini udah beres ya man. Dan sekarang kalau misal kamu cek, sekarang saldoku udah di angka 242.973.999. Nah, jadi di sini aku udah beres berinvestasi. Kita bakal langsung spill apa aja sih isi portoku di saat ini ya. Ini untuk menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita, Kak Dayu Widiarani. Kak, spill Bibitnya dong. Kak, invest di mana aja, berapa, dan apa alasannya? Oke, mungkin untuk mempermudah aku bakal login di Bibit yang di komputer aja ya, man, supaya angkanya lebih gede dan lebih kelihatan jelas. Nah, kalau kamu lihat, saat ini aku memiliki nilai porto sebanyak 242.973.999 rupiah. Kalau kita buka, di sini aku memiliki porto, ada dua porto, yaitu yang pertama investor habit, kedua dana pensiun. Dan kalau misal kamu bukain dana pensiun, ini sebenarnya isinya nggak banyak ya teman. Ini hanya karena waktu itu Bibit ada menggunakan Robo, dimana kalau misal kita mau manfaatin cashback, di saat itu kita harus manfaatinnya di Bibit Robo ya. Kita nggak bisa manfaatin di pembelian porto biasa. Makanya kalau kamu lihat di sini aku ada isinya. Padahal aku biasa nggak gitu menggunakan yang namanya Bibit Robo ini. Karena kalau misalnya kita investasi di Bibit Robo, itu nanti secara otomatis dana kita bakal disebar menurut profil resiko kita. Profil resiko kita tinggi, nanti dimasukinnya banyak ke reksadana saham. Kalau profil resiko rendah, nanti dimasukinnya banyak ke reksadana pasar uang. Sedangkan aku terbiasa untuk investasi sendiri dan gak menggunakan Bibit Robo. Jadi ini hanya sisa dari yang kemarin ya kan. Dan nanti mungkin aku bakal jual-jualin atau aku bakal pindahkan ke portofolio utamaku di portofolio investor habit. Di sini hanya ada 500.000, di mana isinya adalah yang pertama Sukor Invest Money Market Fund sebanyak 203.000, Manulife Dana Kasih Syariah sebanyak 150.000. Kemudian kalau misalnya yang di reksadana saham, ini BNI AM Index 30.
Dan di sini aku memiliki porto 190.000 namun udah minus sebanyak 2,76%, yaitu 5.000, sehingga hanya tersisa 184.000 sekian. Nah, jadi ini ya, kalau misal kamu berinvestasi reksadana saham, ini wajar banget kalau kamu mengalami yang namanya drawdown. Nih kamu bisa lihat drawdownnya bisa lumayan tinggi ya. Apalagi kalau misal kita lihat all, drawdownnya bisa sampai 48%. Artinya porto kamu bisa minus sampai dalam banget. Nah, bagi kamu yang belum terbiasa untuk ngelihat negatif seperti ini, belum terbiasa ngelihat untuk minus portonya dalam seperti ini, mungkin kamu lebih cocok untuk investasi yang sifatnya selalu naik seperti yang biasanya aku gunakan. Namun kelemahannya apa? Kelemahannya ya dalam jangka panjang, investasinya nggak bisa memberikan return setinggi investasi yang bersifat tinggi risiko dan volatilitasnya tinggi ya, Jadi volatilitas itu adalah harga yang kita bayar untuk bisa mendapatkan return yang lebih tinggi. Nah, jadi gitu ya, kalau misalnya yang di dana pensiunku atau yang menggunakan bibit robo. Kalau yang kanan ini hanya dana kiamat, ini juga Osfang. Nah, portofolio utamaku ada di sini ya, yaitu investor habit, dimana kalau kita buka, di sini kebanyakan isinya adalah reksadana obligasi. Di sini nggak ada reksadana saham. Kalau misalnya reksadana pasar uang, isinya hanya Sukor Invest Money Market Fund. Di sini nilai yang aku miliki sebanyak 2.056.000, udah naik sebanyak 2%. Ini juga kalau nggak salah dari yang di dana pensiun aku pindah-pindahin juga ya, Kemudian BNI AM dana liquid di angka Rp101.000, kemudian Manulife dana kasih syariah di angka 3.469.000. Dan Manulife dana kasih syariah ini adalah yang biasanya bonus aku dapatkan dari referral atau bonus cashback ya, Dan kalau kamu lihat di sini semuanya mengalami yang namanya positif. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang, yang namanya reksadana pasar uang itu nggak mungkin minus. Reksadana pasar uang itu selalu memberikan return, walaupun ya kelemahannya mungkin returnnya nggak bisa tinggi-tinggi banget. Kalau misal kamu lihat nih, Manulife dana kasih syariah dalam 1 tahun memberikan return hanya sekitar 1,92%, di mana return itu tergolong cukup rendah ya, Kalau dibandingin sama inflasi juga bisa kalah. Yang paling tinggi ini Sukor Invest Money Market Fund pun ini hanya menghasilkan sekitar 4,51%. Itu pun udah tergolong tinggi ya, untuk reksadana pasar uang. Nah, jadi gitu ya untuk portofolio reksadana pasar uang. Nah, yang paling banyak ada di bagian reksadana obligasi ini, di mana isinya adalah yang biasanya aku beli Sukor Invest Stable Fund. Di sini aku memiliki porto sebanyak 115.709.283. Kemudian di sini aku udah mendapatkan keuntungan sebanyak 1%. Dan kalau misal kamu lihat di sini aku udah punya floating profitnya 1.235.373. Kenapa aku beli Sukor Investable Fund? Ini alasannya adalah karena reksadana Sukor Investable Fund ini merupakan reksadana obligasi di mana dia bisa memberikan return lebih tinggi dari reksadana pasar uang, namun rasanya seperti reksadana pasar uang. Kenapa rasanya seperti itu? Karena sifatnya yang selalu naik. Kalau biasanya reksadana obligasi itu nggak selalu sepertinya, Hanya ada beberapa reksadana obligasi yang sifatnya seperti pasar uang dan selalu naik. Salah satunya adalah Sukor Investable Fund. Makanya aku menaruh di Sukor Investable Fund ini lumayan banyak, di mana aku naruhnya sampai 100 juta sekian. Dan secara profil resiko, menurut aku ini medium ya, di mana isinya kebanyakan adalah obligasi yang sifatnya korporat, bukan obligasi pemerintah. Jadi itu surat utang perusahaan ya, Kalau misalnya yang kedua, di sini ada BNI AM dana pendapatan tetap syariah Ardani. Di sini aku udah mengalami kerugian sebanyak 9.000 atau hampir 1%, di mana aku total investasinya 1.025.000, sekarang udah tinggal 1.015.000. Dan ini pun kalau nggak salah ini bukan aku beli sendiri ya, Ini hanya karena bibit robo. Dan nanti mungkin ini ya bakal aku jual dan aku bakal pindahin aja ke reksadana yang sifatnya selalu naik. Nah, Majori Sukuk Negara ini juga bukan karena aku beli karena aku mau, cuman nih kalau nggak salah waktu itu lagi promo, jadi aku manfaatin aja ya, Di mana aku manfaatin promo, kalau nggak salah dapat cashback sekian, aku lupa, tapi ini udah cukup lama lalu. Nanti mungkin bakal aku jual dan aku bakal pindahin ke reksadana yang aku suka, yaitu Sukor Investable Fund ataupun mungkin di Syariah Sukuk Fund ya, Kemudian nih Manulife obligasi unggulan kelas A ini juga bukan aku beli. Kalau kamu lihat di sini portonya hanya 100.000. Nanti aku bakal jual juga dan pindahin ya, Nah, ini yang aku lumayan suka juga yaitu Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, di mana di sini sifatnya seperti Sukor Invest Stable Fund. Ini sifatnya selalu naik dan juga bisa memberikan return yang tinggi. Jadi ini reksadana obligasi tapi sifatnya seperti pasar uang. Kalau misal kamu pengen lihat isinya adalah ini ya, Kamu bisa cek di video-video sebelumnya, aku udah pernah bahas apa aja sih isinya dalam reksadana Sukor Invest Syariah Sukuk Fund ini. Tapi ini bisa memberikan return yang lumayan tinggi, di mana returnnya sampai angka 6,68% ya, Bahkan sedikit melebihi Sukor Invest Stable Fund. Namun kelemahannya ya mungkin track recordnya belum terlalu panjang. Kalau kamu lihat ini baru dibuka pada tanggal 15 November 2021. Jadi masih tergolong baru ya, usianya. Nah, kalau misal kamu pengen yang sedikit lebih stabil, yaitu ini ya, Dana Mas Stabil. Ini juga reksadana obligasi namun sifatnya seperti pasar uang, tapi ini udah memiliki track record yang lebih panjang. Walaupun secara return mungkin sedikit lebih rendah, tadi kan returnnya 6, berapa persen. Nah, ini cuma di angka 5,35%. Tapi kalau kamu lihat track recordnya itu udah panjang banget ya,
kan. Kalau kamu pencet all di sini, ini dari tahun 2005 Juli udah ada ya kan. Jadi ini udah lebih dari 15 tahun ada dana emas stabil, dan kamu lihat ini stabil banget, pertumbuhannya bener-bener sesuai namanya, dana emas stabil bener-bener stabil ya kan. Cuma kelemahannya di sini adalah kalau kamu pengen beli ini untuk biaya minimalnya lumayan gede ya kan, dimana kamu minimal belinya adalah 10 juta. Terus di sini kelemahannya dia nggak gitu liquid, dimana kalau kamu keluar kurang dari 3 bulan kamu malah dikenakan biaya 0,5%. Jadi kalau misal kamu nggak bisa komitmen investasi 3 bulan atau lebih, jangan beli yang ini ya kan, karena yang ada nanti kamu malah dipotong biaya ini 0,5%, lumayan banget. Dan di dana emas stabil aku hanya punya sekitar 25 juta sekian, udah profit sekitar 60.000. Nah jadi kalau reksadana yang seperti ini yang sifatnya selalu naik, ya dia pasti nggak bakal bisa mengalami penurunan, karena seperti yang tadi kamu lihat grafiknya bakal selalu naik. Nah nanti mungkin yang dana-dana kecil tersebut bakal aku pindah-pindahin, dan aku bakal pindahin ke 3 ini aja ya, mungkin Sukor Invest Stable Fund, dana emas stabil, dan Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Dan nanti mungkin bakal aku bikin mungkin alokasi portofolionya seperti ini, dimana bakal masukin Sukor Invest Stable Fund sebanyak 150 juta, dana emas stabil 50 juta, Syariah Sukuk Fund 100 juta aja. Dengan aku berinvestasi sekian, kalau misalnya aku bisa dapat return sekian, secara rata-rata portofolioku ini dalam 1 tahun akan menghasilkan di angka ini ya kan, 19.030.000 rupiah, dimana return per tahunnya di angka 6,34%. Nah kenapa aku berinvestasi di sini? Jawabannya adalah ini untuk mempersiapkan kalau di tahun depan terjadi resesi ya, karena dengan formasi seperti ini artinya reksadanaku ini sifatnya bakal selalu naik dan bisa aku cairkan kapanpun, dimana kalau misal tahun depan benar-benar terjadi krisis atau resesi, aku bisa langsung mencairkan semua dana ini, kemudian aku bakal hajar di saham yang harganya sedang terdiskon, atau kalau misalnya nanti ada aset-aset lain terdiskon, misalnya aku ketemu properti yang salah harga, ketemu properti yang under value, ketemu saham yang tiba-tiba jatuh karena krisis, aku bakal menggunakan uang ini buat hajar saham di harga yang murah. Kalau misalnya nanti keadaan udah membaik, ternyata kira-kira nggak bakal jadi krisis, ya mungkin dana ini bakal aku kembali investasikan ke P2P lending ya kan. Karena seperti yang kamu ketahui dari sebelumnya, aku memang banyak investasinya di P2P lending, dan kalau misalnya boleh jujur, yang paling banyak memberikan keuntungan aku selama ini adalah P2P lending. Dari P2P lending udah ratusan juta ya kan aku dapatkan dari hasil investasi, sedangkan dari bibit ini masih belum sebanyak dari P2P lending. Nah jadi gitu ya buat Kak Dayu Widrayani, kira-kira begitulah strategi investasiku selama berapa saat belakangan ini. Dan kalau misalnya portofolioku gimana, kamu bisa lihat portofolionya untuk saat ini seperti yang aku tunjukkan tadi ya kan, dan mungkin targetnya aku bakal bikin jadi seperti ini. Nah mungkin sekian aja pembahasan pada video kali ini, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.